Saudara dan saudari terkasih, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, "Efata," artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulalah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, meskipun Yesus mengetahui bahwa laporan tentang mujizat dan peristiwa luar biasa akan membuat orang menganggapnya hanya sebagai pembuat keajaiban dan menganggap kerajaannya hanya sebagai pemerintahan duniawi lainnya, Yesus tetap tidak dapat menolak permohonan orang-orang yang menderita. Yesus ingin lebih banyak waktu untuk menjelaskan visinya, untuk meyakinkan orang-orang bahwa kerajaan Allah di atas dunia politik dan ekonomi, menyentuh hati orang-orang dan membawa mereka kembali ke dalam persekutuan dengan Allah. Yesus mencoba membuat mereka menahan diri untuk tidak menyiarkan mujizatnya, tetapi tidak berhasil. Semakin banyak orang mendengar tentang perbuatannya yang menakjubkan, semakin mereka tampaknya tidak memahami. Saudara-saudari, mujizat dimaksudkan sebagai tanda, konfirmasi kebenaran ajaran Yesus dan ajakan untuk percaya dan menaatinya. Sayangnya, meski banyak orang yang disembuhkan, tetapi mereka tidak seperti yang diharapkan oleh Yesus. Mereka tidak menyelaraskan pikiran, perkataan, dan perbuatannya dengan standar dan teladan Yesus. Ketika Yesus memberi, kita bersuka cita. Ketika Yesus meminta kita untuk memberi, kita menolak. Banyak kekecewaannya, bahkan lebih lagi kehilangan kita. Saudara-saudari, kita tidak boleh putus asa akan kuasa Allah. Tidak ada jiwa yang terlalu keras untuk ditembus oleh kasih dan pengampunan Yesus. Pendosa terbesar sekalipun sering menjadi orang suci yang terbesar. Meskipun seseorang tampak tuli terhadap firman kehidupan dan tidak dapat menanggapi undangan Roh Kudus, keyakinan kita tidak boleh goyah. Karena Yesus membuat orang tuli mendengar dan orang bisu berbicara. Saudara-saudari, hal ini berlaku juga untuk kehidupan orang yang percaya. Seringkali kita tampaknya terjebak dalam kehidupan rohani kita, tidak mampu maju, tidak mampu mengatasi cacat tertentu atau kebiasaan berdosa. Terkadang hal ini membuat kita putus asa. Kita mengendur dalam upaya kita untuk mempraktikkan disiplin diri dan menjalani kehidupan doa yang hidup. Saat itulah iblis dapat melakukan tindakan berani pada kita, memikat kita ke dalam satu hubungan atau aktivitas yang justru menghalangi aliran kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Justru kemudian ketika kita tampaknya telah mencapai dataran tinggi rohani, kita perlu membiarkan Yesus membawa kita jauh dari keramaian, mungkin dalam retret,
untuk memperbaharui pendengaran batin kita. Kuasanya tidak pernah berkurang, tetapi iman kita seringkali berkurang. Saudara-saudari, apakah Yesus perlu melalui seluruh ritual menyentuh telinga dan lidah orang malang ini dan mengucapkan firman perintah? Tentu tidak. Lebih dari sekali Yesus melakukan mujizat tanpa kontak nyata dengan penerimanya. Apa yang muncul dalam pertemuan ini adalah kerendahan hati Tuhan. Yesus berkenan untuk membawa kuasa penyembuhan Allah ke dalam hidup orang ini melalui gerakan simbolis dan tanda-tanda yang terlihat. Yesus terus menggunakan taktik ini melalui pelayanan gerejanya, sakramen-sakramen, dan juga banyak pelayanan gereja lainnya. Adalah hubungan nyata antara individu-individu konkret dan rahmat ilahi. Tuhan membuat kita ada dalam kesatuan tubuh dan jiwa, dan Tuhan datang untuk menyelamatkan kita dengan cara yang sesuai dengan sifat itu. Saudara-saudari, kita patut berterima kasih atas kesabaran dan kerendahan hatinya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.